Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Ulfiatur Rahmah. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang artikel yang telah saya buat dengan judul Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan yang ada di Indonesia. Peran pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia adalah melalui sumber daya manusianya. Dengan apa untuk meningkatkan sumber daya manusia? Yaitu dengan melalui pendidikan. Saat ini, pendidikan yang ada di Indonesia mengalami kestagnanan atau statis. Hal itu dikarenakan rendahnya mutu pendidikan yang ada di lembaga-lembaga tertentu. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan yang ada di Indonesia adalah keputusan birokrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi sekolah atau madrasah sebenarnya. Sehingga madrasah atau sekolah kehilangan kemandirian, kekreativitasan, dan inisiatif untuk mengembangkan kemajuan lembaganya. Untuk itu, saya di sini akan mempresentasikan mengenai artikel saya yang berjudul tentang meningkatkan mutu pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah. Di dalam artikel saya terdapat 3 poin utama, yaitu yang pertama, definisi manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, tujuan manajemen berbasis sekolah. Dan yang ketiga adalah cara meningkatkan mutu pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah. Yang pertama adalah manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Dengan melibatkan semua atau seluruh warga sekolah untuk pengambilan keputusan. Poin yang kedua adalah tujuan manajemen berbasis sekolah. Di sini saya menjelaskan 3 tujuan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah. Yang kedua adalah meningkatkan kepedulian warga sekolah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga adalah meningkatkan tanggung jawab sekolah akibat dari keputusan yang telah diambilnya. Poin yang ketiga yaitu peningkatan mutu pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah. Peningkatan mutu pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah yaitu dilakukan dengan cara yang pertama, membuat perencanaan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan input siswa, sumber daya sekolah, konsep budaya sekolah, kemudian visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, serta mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. Yang kedua adalah melihat konsep mutu lulusan seperti apa yang diinginkan. Kurikulum Indonesia saat ini menginginkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam bidang pengetahuan, namun juga unggul dalam bidang keterampilan dan sikap. Yang ketiga yaitu mengacu pada 2 hal di atas, maka dirumuskanlah item-item atau program-program yang sesuai dengan sekolahnya dengan mengkolaborasi dari 7 komponen sekolah yaitu bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, pendidik dan tenaga pendidik, budaya lingkungan sekolah, penilaian atau evaluasi, serta bidang layanan pendukung yang lainnya. Yang keempat adalah menganalisis tingkat kesiapan setiap fungsi yang diperlukan untuk mencapai program yang telah ditentukan tadi dengan cara menentukan faktor penghambat dan faktor pendorong baik dari dalam sekolah maupun dari lingkungan luar sekolah. Yang kelima yaitu menentukan alternatif pemecahan masalah jika ditemukan suatu penghambat. Yang keenam yaitu menyusun rencana dan program peningkatan mutu dengan cara membuat rencana jangka pendek maupun menengah dan panjang. Cara yang ketujuh yaitu melaksanakan program peningkatan mutu dengan cara membuat kegiatan yang sesuai dengan sasaran. Yang kedelapan adalah melakukan monitoring atau evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Apabila dalam perkembangannya program tersebut tidak menghasilkan kemajuan, maka dapat diganti dengan program lain yang sesuai dengan hasil evaluasi. Agar manajemen berbasis sekolah dapat berhasil dilakukan, maka perlu adanya strategi, yaitu kepala sekolah harus menggerakkan dan mendayagunakan seluruh kemampuan warga
sekolahnya dengan cara misalnya melakukan rapat bersama dengan guru-guru. Yang kedua yaitu perlu adanya peran dari guru-guru. Guru-guru harus lebih bersikap positif terhadap kepemimpinan sekolah dan harus lebih melibatkan diri dalam pengambilan setiap keputusan. Yang ketiga yaitu harus melibatkan peran orang tua pengambilan keputusan. Jadi peran orang tua itu tidak hanya sekedar sebagai pendorong materi, yaitu pendorong materi saja, tetapi harus juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.